Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan semua anugerah karunia-Nya kepada kita, rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat Islam, iman, ihsan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terabadikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya kita telah belajar dan menelaah dalam kitab Durratun Nasikhin bersama-sama bahwa sesuatu takwa kepada Allah, sesuatu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan baik, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena semua ibadah yang kita lakukan itu atas anugerah dan rahmat Allah taala. Di sini Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumil mi'ata maratan. Yang artinya, hai para manusia, bertobatlah kepada Allah, karena aku sehari semalam bertobat kepadanya sebanyak 100 kali. Dalam hadis ini tersebut terkandung anjuran terhadap umat Muhammad agar memperbanyak taubat. Sebab kalau Nabi Muhammad saja, Nabi yang sudah maksum, Nabi yang sudah dijamin surganya, Nabi yang benar-benar kekasih Allah, Nabi yang benar-benar utusan Allah saja, dalam satu hari satu malam itu bertaubat sebanyak 100 kali. Sangat tidak pantaskah ketika kita sebagai manusia biasa, manusia yang lemah, manusia yang hina ini tidak mau bertaubat dan tidak mau beribadah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kanjeng Nabi saja yang sudah maksum sekali, yang sudah dijamin surganya, benar-benar utusan Allah, bertaubat dalam satu hari satu malam itu 100 kali. Seperti itu. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai umatnya kanjeng Nabi harus itba kepada kanjeng Nabi. Kita tiru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setidak-tidaknya kita ikuti tobatnya selama 100 kali satu hari satu malam dengan cara kita sholat jamaah, sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu. Ketika sudah sholat 5 waktu, kita baca istighfar 33. Astagfirullah, astagfirullah, Isya 33, astagfirullah, astagfirullah, subuh, astagfirullah, astagfirullah. Setelah sholat zuhur, istighfar, astagfirullah 30 kali selama kurun waktu sholat fardu 5 fardu, 5 waktu tersebut. 33 kali 33 sudah 100 lebih. Pembacaan istighfar yang kita, zikir istighfar yang kita ucapkan ketika sholat 5 fardu. Ibadahnya mungkin di arah situ kita, karena kita tercipta manusia yang
lalai, tercipta manusia yang khilaf, tercipta manusia ketika ada hal gemerlap dunia kita masih terpengaruh. Wala ala bisawab. Berdasarkan itu semua, orang selalu terus-menerus berlumuran dosa. Dan dia akan berkurang ilmunya. Jadi orang yang berlumuran dosa, orang yang melakukan maksiat itu akan berkurang imannya. Sebab meninggalkan dosa itu terwujudnya sifat sabar. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat maksiat itu pasti imannya sudah berkurang. Untuk mencapai imannya supaya tidak berkurang, untuk mencapai imannya supaya tetap ada dan bertambah iman, maka yang dilakukan orang yang bermaksiat itu adalah meninggalkannya, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu ditinggalkannya dengan cara satu sabar. Dan sabar itu terwujud ketika orang itu, ketika dalam hati orang itu tercipta rasa khauf, rasa takut kepada Allah, takut akan siksa Allah. Rasa khauf itu tercipta ketika ada pengetahuan akan bahayanya dosa. Ketika sudah tahu akan bahayanya dosa, maka terbelah suatu hal membenarkan Allah dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat syahadat, dengan kita membenarkan Allah dan sangat membenarkan Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Ini adalah suatu teknis di mana kita itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kejelekan, meninggalkan perbuatan-perbuatan keburukan. Dan meninggalkannya perbuatan tidak baik tersebut, maksiat tersebut, itu yang pertama harus sabar. Sabar tidak terwujud dengan adanya apabila tidak ada rasa khauf. Rasa khauf takut kepada Allah tidak akan terwujud apabila rasa khauf itu tidak ada pengetahuan terhadap bahayanya dosa. Pengetahuan dan bahayanya dosa itu tidak akan terwujud ketika kita sebagai hamba Allah tidak membenarkan adanya Allah dan utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ini harus berurutan seperti itu? Supaya kita benar-benar khauf, takut sama Allah, supaya kita benar-benar iman kepada Allah, supaya kita benar-benar menghilangkan hal-hal maksiat tersebut. Kenapa harus begitu? Supaya kita nantinya di dalam menjalani kehidupan, ketika kita mati, meninggal dunia, tidak meninggal dunia di dalam kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita meninggal dunia tidak melakukan suatu kejelekan, perbuatan tercela. Supaya dalam kematian nanti kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan tatanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dalam keadaan maksiat, summa na'udzubillah, kita akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka di sini ayo tinggalkan semua perbuatan maksiat. Ayo kita sama-sama meninggalkan semua perbuatan-perbuatan keji, sifat-sifat tercela di dalam diri kita. Monggo. Supaya kita nantinya ketika kita mati, kita keadaan perbuatan-perbuatan yang baik, keadaan beribadah kepada Allah, keadaan berzikir kepada Allah, keadaan memuji Allah, keadaan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita meninggal dengan meninggal husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, orang-orang yang dihilangkan perbuatan-perbuatan keji, orang-orang yang dihilangkan
sifat-sifat tercela kita, orang-orang yang dihilangkan sifat-sifat maksiat kita, dan Allah mengganti sifat kejelekan itu menjadi sifat kita, berbuat kebaikan kepada sama makhluk, berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah, taat pada Allah, dan selalu itba pada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.